Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi perkuliahan jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang static routing. Static routing yang ada di router Cisco. Nah, ini pembahasan kita kali ini, yaitu tentang routing, jenis-jenis routing, dan juga konfigurasi static routing. Namun sebelum itu, silahkan berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Juga kita nanti dalam belajar diberikan kemudahan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Oke, kita mulai aja, yaitu tentang routing sendiri itu sebenarnya mengacu ke routing protokol. Nah, routing protokol itu dipakai oleh router untuk menentukan apa? Menentukan jalur terbaik bagi suatu paket untuk melakukan perjalanan menuju network tujuan. Jadi yang mengatur rutenya itu apa? Yaitu ya router protokol itu. Jadi kalau misalnya kita punya jaringan, ada suatu paket dikirim dari suatu titik ke titik yang lain, itu maka yang mengatur rutenya itu adalah routing protokol. Tentunya melalui berbagai perangkat jaringan, terutama router. Oke, untuk jenis-jenis routing itu secara umum ada 3, yaitu static, default, dan dynamic. Static routing itu kita mengkonfigurasi sendiri secara manual di setiap router untuk semua rute yang bisa dilewati oleh paket, ya, paket data. Sedangkan untuk dynamic routing, rute itu diatur secara dinamis oleh router. Jadi router secara dinamis akan mengatur sendiri rutenya, rute yang akan digunakan oleh paket ketika dia melakukan perjalanan menuju network tujuan. Sedangkan untuk default routing itu apa? Yaitu arah rute default. Apabila tidak ditemukan suatu rute di dalam sebuah router, maka nanti akan diarahkan ke router defaultnya, ke arah rute defaultnya. Oke, untuk hari ini kita fokus dulu di static routing. Nah, untuk itu silakan dibuat topologi jaringan sesuai dengan yang ada di layar dan perhatikan IP planningnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah di perencanaan IP-nya itu, yaitu IP mana yang satu network. Coba diperhatikan dulu, dipelajari dulu. Oke, kalau kita lihat di sini bahwa untuk IP address di PC0, PC1 itu satu network dengan router Malang 1 yang gigabit Ethernet 00. Sedangkan PC2, PC3 itu satu network dengan gigabit 00 yang ada di router Malang 2. Sedangkan gigabit Ethernet 01 yang ada di router Malang 1 itu satu network dengan gigabit Ethernet 01 yang ada di router Malang 2. Bagi yang masih lupa bagaimana menentukan network IP networknya, ya itu nanti silahkan dipelajari lagi materi-materi sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah satu network, ini satu network, ini satu network. Baik, langsung aja kita praktekkan. Yang pertama kita buat dulu topologi jaringannya, ya. Kita letakkan semua perangkat yang dibutuhkan, kemudian disambungkan sesuai dengan perencanaan. Pastikan ini pakai gigabit 00. Oke, untuk memastikan itu silahkan pindahkan kursor ke linknya, nanti akan muncul ya. Oke, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, sekarang kita buat koneksi untuk masing-masing PC. Baik ya, untuk memudahkan saya mengingat-ingat, saya biasanya tambahkan note ya, biar saya ingat ini tadi pakai interface apa gitu.
Oke, setelah kita membuat topologi jaringannya, nah, kita lakukan konfigurasi hostname-nya dulu. Jadi yang pertama ini ya, kita buat topologi jaringan. Yang kedua kita konfigurasi hostname pada router biar mudah untuk mengkonfigurasinya. Kita gunakan cara yang sudah diajarkan dulu sebelumnya aja ya. Sebenarnya ada cara lain untuk mengkonfigurasi router, tapi itu nanti dulu aja. Ini yang paling sering dilakukan di dunia real, itu nanti pakai seperti ini ya, ada laptop kemudian langsung akses ke routernya pakai konsul. Oke, saya masuk ke desktop terminal Kino aja. Klik T, kemudian hostname R1. Oke. Kemudian mumpung di router Malang 1, saya mau mengkonfigurasi IP address-nya sekalian. Jadi masuk ke interface CI00, kemudian saya masukkan IP-nya. Down karena tadi statusnya masih down ya. Jadi kalau pertama kali router dinyalakan, belum dikonfigurasi sama sekali, itu status port selalu down ya. Kita harus mengupkan atau mengaktifkan ya. Nah, untuk router Malang 1 gigabit Ethernet 00 sudah kita beri IP, statusnya juga portnya sudah up. Kita berpindah ke interface 0 gigabit Ethernet 01. Jadi untuk yang gigabit Ethernet 00 ini statusnya sudah up dan sudah kita konfigurasi IP. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi di interface gigabit Ethernet 01. Kemudian kita masukkan IP-nya. Untuk router Malang 1 setting IP-nya sudah selesai. Oke, saya simpan, copy, running config, start up. Baik, saya berpindah ke router yang satunya. Ini saya ganti aja ya biar mudah. Ini hanya label aja, jadi nanti tetap kita harus mengkonfigurasi hostname-nya. Oke, saya berpindah ke router Malang 2. Konsul. Oke. Baik. Oke. Nah, ini no aja. Enable.
Baik, yang pertama tadi kita apa? Kita mau mengkonfigurasi hostname-nya dulu. Kita rubah jadi router R Malang 2. Config. Ini singkat ya, ini singkatan ya. Konfigurasi konfigur terminal. Config. Oke, kemudian kita masuk. Oh, langsung aja ya hostname. Ini sudah berubah hostname-nya. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet 00. IP address-nya. Subnet mask-nya. Statusnya portnya kita upkan. Oke, gigabit Ethernet 00 dari router Malang 2 sudah up, sudah ada IP nya. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet 01. Saya beri IP address 140.70.16.11. Subnet masknya 25.25.0.0.01. Oke. Baik ya, untuk router sudah punya IP sesuai dengan perencanaan. Saya simpan ya. Nah, selanjutnya perencanaan IP di masing-masing PC. Ini sudah saya buat tadi. Sudah. Oke, lakukan sesuai dengan tabel perencanaan IP-nya. Baik. Ini sudah. Nah, langkah terakhir yaitu konfigurasi static routing. Bagaimana caranya? Saya balik lagi ke router Malang 1 dulu. Oke. Nah, caranya cukup mudah sekali ya untuk membuat static routing. Coba saya balik ke slide. Oke, untuk di sini coba diperhatikan bahwa setelah kita konfigurasi IP ya, IP di masing-masing PC dan juga di router. Nah, itu ternyata PC 0 ke PC 1 dia bisa ngeping. Ini juga bisa ngeping, tapi PC 0 ke PC 2 dia tidak bisa ngeping. Kenapa? Karena dia berada di network yang berbeda dan melalui network yang lain juga. Jadi meskipun sudah ada router, tapi di sini masih ada network yang lain ya. Jadi ini ada satu network tertentu, ini network lain, ini network lain. Dari sini dia harus melewati network ini dulu, kemudian baru ke network yang sebelah kanan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini saya buat tanda aja. Ini ada network A, network B, sama network C. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kita mengkonfigurasi static routingnya? Jadi di masing-masing router, ingat bahwa di static routing di masing-masing router nanti harus kita konfigurasi rute menuju network tujuan. Oke, untuk di router Malang 1 kita harus mengkonfigurasi
static routing yang digunakan oleh PC-PC yang berada di area A menuju ke area C. Coba perhatikan lagi. Nah, di router Malang 1 ini, buka ini aja. Nah, di router Malang 1 ini harus kita konfigurasi static routing yang digunakan untuk tujuan network ini. Sedangkan di router Malang 2 kita akan mengkonfigurasi static routing yang digunakan untuk menuju ke network sebelah sini. Logikanya bagaimana? Ingat di pembelajaran sebelumnya, kalau kita pakai router PC ini, kita bisa mengakses ke area ini. Ini juga mengakses ke area ini. Nah, untuk menuju ke area yang dari sini ke area yang berikutnya, ini nanti tidak bisa kalau tidak kita konfigurasi routing yang ada di sini. Jadi di sini hanya tahu area ini, tapi dia tidak tahu area yang ada di sini. Oleh karena itu kita harus memberitahu jika ada paket dari area sini menuju area sini, ini akan memberitahu dengan cara konfigurasi static routing, arahnya kemana, Nah, gitu. Begitupun arah sebaliknya, dari sini jika ingin menuju ke area sini, maka dia akan bertanya ke router ini, ya, dan ini akan memberikan informasi kalau mau menuju ke sini dia akan melalui ini. Gitu. Oke, sekali lagi, static routing yang akan kita konfigurasi itu tujuannya apa? Untuk memberikan informasi kepada perangkat yang ada di sebelah sini, itu rute menuju ke sebelah sini itu melalui ini. Nah, begitupun sebaliknya, dari sebelah kanan ini jika menuju ke area sini, maka router Malang 2 ini akan memberikan informasi bahwa dia harus melalui ini dulu. Oke, sambil praktek nanti akan pelan-pelan akan bisa dipahami. Bagaimana untuk perintah untuk membuat static routing? Caranya seperti ini. Cukup masuk ke global configuration, kemudian perintahnya adalah IP root, ya, kemudian IP network tujuan, netmasknya, lalu IP next hop. Silahkan dipraktekkan. Jadi pakai perintah ini. IP root 192.168.20.0 di router Malang 1. Jadi silakan masuk ke router Malang 1, kemudian masuk ke global configuration-nya. Nah, kemudian konfigurasi static root dengan cara mengetikkan ini, IP root 192.168.20.0 140 170 16.11. Oh, ada yang salah di sini, ada yang kurang. Ini kurang subnet masknya. Oke, jadi IP root 192.168.20.0, netmasknya 255.255.0, kemudian 140 170 16.11. Ini adalah IP network tujuan. Ini adalah IP network dari network tujuan. Kemudian ini adalah subnet mask dari network tujuan. Ini adalah next hop. Next hop itu artinya
titik yang akan dilalui ya ketika mau menuju network tujuan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau mau menuju network tujuan ini maka dia akan melalui titik ini. Nah, ini IP-nya berapa? Yaitu yang akan kita pakai. Oke. Langsung aja kita konfigurasi. Nah, kemudian kita jalan konfigurasi IP static root-nya. IP root titik berapa tadi? 20 titik 0255. Oke, kita sudah berhasil membuat static routing. Caranya untuk melihat itu kita bisa show IP root. Nah, ini sudah ada. S itu artinya statis ya. Ini artinya apa di sini? Ini adalah IP root ya. Kalau mau menuju ke network 192.168.20.0 dengan SATES MAS 255.255.255.0, maka akan dilewatkan melalui IP 140.170.16.11. Oke. S ini statis, ini penjelasannya. Oke. Saya simpan. Saya berpindah ke router Malang 2. Tempat 170.16.10. Coba saya lihat. So IP root. Nah, ini sudah ada. Statis kan? Oke, saya simpan. Baik, di sini kita sudah selesai ya. Kita coba ping aja dari PC 0 ke PC 3. Oke,
saya jelaskan ya. Oke, kenapa ini ping pertama kali dia request timeout? Jadi saat pertama kali si si PC0 ini akan bertanya ke router ya, ke rute menuju tujuan. Nah, ini si router ini masih mencarikan informasi dulu tentang rute menuju network tujuan. Nah, pada proses itu maka ini masih request timeout. Namun setelah itu dia akan berhasil karena informasi itu sudah didapatkan, dan ketika kita ping lagi akan selalu berhasil. Oke, jadi seperti itu. Oke, coba kita buktikan lagi. Kita ping dari PC 2 ke PC 1 misalnya. Ping 192 3. Sama ya, ini masih RTO dulu. Habis itu berhasil dia. Nah, setelah itu kalau kita ping dia akan berhasil terus. Oke, kita sudah berhasil membuat konfigurasi static routing. Jadi langkah-langkahnya, dan yang pertama itu selalu ya, buat topologi jaringan terlebih dahulu. Dalam dunia real ini adalah kita konfigurasi fisiknya, kita membuat instalasi fisiknya. Nah, kalau di simulasi kita buat topologi jaringannya terlebih dahulu. Kemudian untuk memudahkan identifikasi dari masing-masing router, kita konfigurasi hostname pada router tersebut ya. Setelah itu kita berikan IP address sesuai dengan perencanaan IP yang sudah ada. Nah, baru setelah itu kita konfigurasi static routing. Cara konfigurasi static routing cukup mudah sekali. Jadi ya dengan cara masuk ke global configuration, kemudian ketikkan IP root, IP network tujuan, netmasknya, kemudian next hop. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengecek konfigurasi yang sudah dibuat, kita pakai perintah show IP di global di mode privilege ya. Masuk ke mode privilege, kemudian kita show IP root, maka nanti akan kita lihat hasil dari konfigurasi static routing yang sudah kita buat. Oke, semoga bisa diterima dan bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi mahasiswa semuanya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan silahkan diajukan, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui komentar di Edmodo khusus untuk mahasiswa saya. Oke ya. Baik, silakan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.